Selamat bergabung dengan Noah Labs Pro. Solusi keuangan Anda di era digital. Baik teman-teman, selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama dengan saya Peter Alfian ya. Bagi teman-teman yang baru pertama kali, salam kenal. Dan saya mewakili tim ya, tim community Noah Labs Project, tim developer. Berterima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu teman-teman semua. Malam hari ini kita akan sharing beberapa pengertian tentang teknologi-teknologi yang terkoneksi dengan informasi blockchain. Dan pada akhirnya kita akan belajar apakah program yang kami sampaikan itu layak dipercaya, teman-teman yang putuskan. Apakah program kita bisa transparan? Nanti teman-teman juga akan lihat di sana. Apakah program kita hanya bisa dilihat oleh member atau oleh orang umum? Teman-teman juga akan bisa saksikan malam hari ini. Dan sebelum saya masuk kepada speaker utama kita pada malam hari ini ya, seorang mentor yang luar biasa, Coach Dian, saya akan sedikit memberikan gambaran buat teman-teman yang baru bergabung. Mungkin teman-teman juga yang masih awam ya, baru 1-2 kali mendengar tentang informasi pengertian dengan beberapa pengertian seperti yang telah diputarkan di mana? Di video-video. Saya ingin paparkan kembali, izinkan saya berbagi ya teman-teman. Kita akan belajar sedikit, belajar lagi dan belajar lagi. Sekalipun sudah banyak sekali teman kita yang sharing di grup ya, mungkin teman-teman juga kurang membacanya. Paling tidak kita akan share beberapa informasi tentang pengertian-pengertian. Dan pada akhirnya kita akan lihat peluang dan potensi yang ada. Dan nanti Coach Dian akan bicara setelah materi yang pertama ini. Baik teman-teman, sekali lagi selamat datang ya. Welcome to Noah Labs Project ya. Sebuah bisnis tentunya inovasi bisnis yang luar biasa. Project yang berjalan dengan project yang luar biasa ya. Baik. Apa sih Noah Labs Project ini? Sebelum kita masuk lebih jauh tentang Noah Labs Project, kita ingin belajar tentang apa aja yang terkait dengan blockchain ya. Noah Labs Project itu kolaborasi antara Noah Labs Project itu berkolaborasi Titanium Foundation dan whateverx.com. Dari mana? Dari Singapura dan Amerika. Oke, ini hanya sebagai pengantar. Nah, di dunia ini kalau kita lihat begitu banyak cryptocurrency yang sudah bermunculan. Ya. Itu kita pahami bahwa kripto yang pertama muncul kita pernah dengar mungkin Bitcoin. Bagi teman-teman pemain udah sangat familiar, saya beli berkali-kali, saya trading berkali-kali. Mungkin teman-teman yang sudah sangat familiar, gampang lah ya. Nah, cryptocurrency ini apa? Bagi kita yang sudah sangat paham, gampang menjawab. Sebuah mata uang kripto, mata uang digital, itu pasti jawabannya. Tetapi Bapak Ibu teman-teman, apakah pernah kita berpikir bahwa sebuah aset cryptocurrency sangat layak kita percaya? Kenapa? Karena dia berbeda dengan mata uang tradisional atau uang fiat. Ya, berbeda dengan rupiah dan dolar, ini berbeda dibanding cryptocurrency. Pertama, kripto tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Tidak bisa dikendalikan oleh bank sentral. Ini penting. Jadi ketika cryptocurrency sudah berjalan, tidak bisa diintervensi oleh siapa? Oleh sebuah badan. Ya, kalau dia sudah full berjalan di atas teknologi yang disebut teknologi blockchain. Jadi itu ya, apakah cryptocurrency layak dipercaya? Layak dipercaya karena dia berjalan tanpa kontrol, tanpa intervensi, tanpa bisa diatur oleh lembaga-lembaga seperti mata uang fiat. Kalau kita bicara rupiah tentunya ada perbedaan di sana ya. Oke. Nah, pengertian yang berikut, apa itu blockchain? Nah, ini penting ya buat teman-teman yang baru ya. Tadi gambar video tadi sudah ada. Sederhana, tetapi teknologi ini teknologi yang syarat dengan apa? Dengan begitu banyaknya rantai-rantai blok-blok yang berkesinambungan. Blockchain ini dasarnya apa sih? Blockchain adalah teknologi dasar di balik cryptocurrency. Jadi, mohon maaf, nama B ini tolong di mute ya. Nanti admin tolong bikin beberapa leader co-host supaya bantu di mute-mute orang-orang yang kadang-kadang tanpa sengaja juga buka mic ya.
Saya nggak bisa di-unmute lagi nih. Oke, thank you ya. Oke, nah, jadi blockchain ini teknologi dasar di balik cryptocurrency. Tetapi jangan salah dan jangan salah paham Bapak Ibu teman-teman. Blockchain ini bukan semata-mata hanya untuk cryptocurrency. Ya, blockchain ini bisa berlaku untuk obat-obatan, bisa berlaku untuk agrikultur seperti contohnya gandum, seperti tepung, seperti jagung, seperti buah apel, buah anggur, itu bisa masuk di dalam kategori eh, ketika sebuah produk pabrik pingin memang dibuat blockchain untuk produksi mereka, itu bisa digunakan, ya. Bisa digunakan untuk obat-obatan supaya tidak ada manipulasi data obat yang palsu. Pak Dinda boleh di mute ya. 5 jam 28 menit. Pak Dinda, mohon saya terganggu. Tadinya yang kamu berarti ya? Pak Dinda, tolong dimatikan, di mute dong handphonenya. Thank you. Tolong teman-teman sekali lagi ya. Kalau sudah disebut tolong didengar. Artinya sudah kedengaran suaranya. Tolong bantu ya. Oke. Jadi blockchain itu bisa sangat luas diperuntukkan. Sekali lagi, sangat luas. Saya 2017 saya berangkat ke China. Sebuah blockchain itu di mana mereka punya pabrik teh ya, begitu besar. Ketika dia produksi ya, per botol, per paket, per piece, itu langsung disematkan dengan apa? Smart contract. Artinya langsung berjalan bahwa mereka bisa tahu dengan teknologi mereka bahwa produk itu asli dari mereka. Ya, obat-obatan, saya sebut sebuah obat sakit kepala saja dulu ya. Banyak di warung itu, banyak di warung palsu. Mungkin cuma dari tepung mereka press jadi obat kapsul, jadi obat tablet. Tapi dengan teknologi blockchain, produksi total supply mereka dari gudang yang sudah didistribusikan itu bisa dibaca. Bahkan lebih hebat lagi untuk menghilangkan kepalsuan. Oh, saya beli toko obat, saya yakin ini obat palsu, obat asli. Kenapa? Karena riwayatnya bisa dicek. Oh, berkurang, suplainya berkurang. Ketika suplai berkurang di semua produk storage, gudang-gudang, pabrik drop lagi. Teknologi blockchain itu sangat luas, tetapi hari ini kita bicara lebih small information ya, bahwa apakah blockchain layak dipercaya? Sangat layak dipercaya. Kenapa? Dikatakan di sini begini. Ini blockchain adalah rantai blok, ya, sebuah data digital yang saling terhubung. Ini saling terhubung ya. Mohon maaf, Cenaneng jadi pembicara Om Tiona. Ibu Imas bisa dimatikan, Ibu Imas handphonenya. Di mute. Itu kis bikin kan Neng kis. Ibu Imas. Lumayan duit. Nih Ibu Imas tolong dong, ada yang bisa bantu nggak? Ya, admin bisa bantu beberapa leader kasih co-host supaya bisa dibantu mute yang lain babaturan mama dina iya ngabagikan duit. Kasihin aja Neng gitu. Kasihin aja dah. Halo. Ibu Imas, handphonenya nama Imas tolong di mute dulu. Babaturan mama bagi-bagi duit. Tolong di mute. Tolong di mute dong. Itu speaker di Zoom-nya dimatikan dulu dong. Ya makanya saya bisa dengar babaturan mama bagi-bagi duit. Bisa di mute ya? Belum berhasil soalnya. Kan itu kadang. Oke, thank you. Jangan kepencet lagi ya, Teh Imas. Oke, jadi kalau kita bicara supaya gampang ya, kalau kita bicara bangunan itu ada batu bata saling tersusun. Ketika batu bata kosong dan diisi barang, ketika dia full dia akan pecah lagi ke blok berikut. Tapi di sana seperti ada mata rantai ya, saling terhubung, tersusun secara kronologis. Nah ini yang penting Bapak Ibu pahami, kronologis, dan dia tersusun secara kronologis. Dan blockchain ini suatu teknologi yang transparan, ya, dia aman. Ingat, tidak bisa diubah. Sekali lagi ya, teman-teman tidak bisa mengubah. Siapapun dia tidak bisa mengubah. Ketika transaksi sudah berjalan di paralel blok itu, mata rantainya itu nggak akan pernah bisa diputus. Artinya apakah kita layak percaya blockchain? Layak, sangat
layak dipercaya. Ini penting. Nah, kalau kita ibaratkan buku besar, kalau ekonomi buku besar lah, pencatatan setelah diaudit, buku itu nggak bisa diintervensi, tidak bisa diedit, tidak bisa dihapus. Itulah blockchain. Tapi kalau ekonomi buku biasa, Excel biasa, Word biasa, program biasa, masih bisa apa? Diatur. Contohnya transaksi pertama dirubah ke 5, yang kelima dirubah ke 1. Itu bisa, tapi blockchain nggak bisa. Sekali dia pergi, Bapak Ibu bisa cek dia punya apa? Susunan kronologisnya ya. Oke. Dan blockchain di dunia ini sudah begitu banyak ragam macam, sudah sangat banyak ya. Artinya disematkan teknologi itu sesuai dengan kebutuhan. Sekali lagi, sesuai kebutuhan. Nah, apalagi yang ada di dunia teknologi sekitar blockchain? Ada lagi yang namanya NFT. NFT itu apa? Non-fungible token. Ya, non-fungible token ini berbeda dengan cryptocurrency. Kalau non-fungible token ini sebuah aset unik yang disematkan dengan teknologi blockchain itu sendiri, tidak bisa, sekali lagi, tidak bisa dihapus. Karena apa? Akan terus dia mengalir kemanapun dia punya smart contract pergi. Bahkan kita bisa gunakan tanda tangan kita. Kelebihan NFT apa sih dibanding dengan cryptocurrency? Kalau cryptocurrency kita bisa jual 0,1 misalnya. Ya, satu bagian kita potong sampai 100 kali, 1000 kali masih bisa. 0,001 kirim. NFT nggak bisa. NFT itu satu paket. Nggak bisa gambar manusia cuma dijual kupingnya aja, matanya aja. Kecuali itu memang paketan sebuah gambar yang unik yang dia ambil. Dia capture, dia foto di mana tempat yang unik. Foto itu dia bisa pakai smart contract, dia jual dan laku mahal. Nah, siapapun yang mau smart contract foto tersebut, kita bisa tawar menawar peer to peer ya. Supaya apa? Bisa dia apa? Bisa ditukar langsung dengan siapa pemilik identitas tersebut ya. Bisa dibeli. Nah, itu NFT. Dan teknologi NFT ini sangat keren ke depannya kalau pemerintah Indonesia bisa mengadopsi teknologi ini. Tidak akan bisa dipalsukan identitas seseorang. Tidak akan bisa memalsukan lagi ijazah. Tidak bisa memasukkan lagi sertifikat rumah, sertifikat tanah. Nggak bisa. Kenapa? Contoh ya. Hari ini kita dengar begitu banyak tanah bermasalah. Ya, nggak usah jauh-jauh di PIK sana. Sertifikat di atas sertifikat banyak. Di Kalimantan sertifikat di atas sertifikat banyak. Tapi kalau BPN memakai teknologi blockchain dan menggunakan media NFT, Bapak Ibu teman-teman kita happy. Ketika tanah tersebut 1000 meter persegi atas nama Peter contohnya. Ya, sudah tanggal bulan tahun sudah muncul smart contract tersebut. Ketika ada orang lagi membeli tanah di situ, itu dia akan kembali melihat di teknologi itu, oh tanah itu sudah ada pemiliknya. Kalau dia bilang, oh pemilik yang pertama tidak sah. Nggak mungkin, karena itu disahkan sesuai dengan apa? Teknologi. Smart contract, FIFO, first in first out itu tetap akan mengikuti. Ketika saya mau jual, orang lain bisa. Kayak ada addendum, oke, itu NFT ya. Nah, dan NFT itu juga bisa digunakan di teknologi blockchain, cryptocurrency dengan stimulus teknologi strategi yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tetapi pengertian NFT bahwa dia berbeda dengan cryptocurrency. Fungible token crypto itu, NFT itu non fungible token, ya. Jadi ingat NFT tidak bisa ditukar kecuali dibeli, ya. Dia punya identitas yang unik dan itu ada di smart contract. Nah, apalagi dalam teknologi yang ada di kripto dan blockchain sendiri, ada DeFi. Ya, decentralized finance. Ini saya nggak paparkan banyak, tapi Bapak Ibu kalau sudah bergabung di sini, ya, DeFi ini semua transaksi dijalankan melalui smart contract. Bahkan DeFi ini terafiliasi dengan namanya staking, ya. Ketika kita mau, contohnya kita mau trading di dunia cryptocurrency, kita punya koin katakan Ethereum, ya, ETH, kita gadaikan, ya, kita kita mau launch kan, kita dapat USDT, kita bisa pakai trading kan, begitu kan. Jadi
Perbedaannya apa? Nah, gini kan. Jadi kalau decentralized finance ini sebuah ekonomi layanan keuangan berbasis blockchain yang tidak bergantung pada perantara tradisional seperti bank. Sederhananya begini, kalau di bank sistem keuangannya rumah kita jaminkan, kita dikasih uang. Kalau di kita aset kita seperti Bitcoin atau Ethereum atau semua kita jaminkan, kita dapat uang. Kita kan seperti pengadaian. Emas kita masukkan, kita dapat uang ya. Ini bisa seperti DeFi juga ya. Nah, di dalam permainan-permainan teknologi juga ada yang namanya game finance. Ini penting, ini game dan finance. Banyak kan teman-teman anak muda kita, anak-anak kita mungkin yang, "Mah, saya dapat uang dari game." Ya. Saya dapat poin dari game. Bapak Ibu mungkin pernah main dapat poin. Tapi kalau kita bermain di dalam teknologi, maka kita bisa mendapatkan sesuatu yang mereka janjikan karena play to earn. Bermain untuk mendapatkan aset yang mereka kasih. Apakah aset itu diparalelkan dengan kripto yang mereka sedang sematkan atau mereka kasih USDT. Tetapi hampir semua itu bukan semua lagi. Kalau kita bermain di teknologi blockchain based on cryptocurrency, dia akan membayar dengan contohnya 0,001 koin ya. Oh, 0,001 koin setara dengan 10.000 bisa jadi begitu ya. Itu luar biasa Bapak Ibu, dia punya potensi. Kalau kita bukan petani, kita nggak punya lahan tambang, kita lahan hasil usaha di teknologi blockchain juga kita bisa bermain untuk mendapatkan hasil ya. Nah, apalagi di dalam teknologi ini pengertian apa? Staking. Staking ini seperti deposito, saya umpamakan ya, kita datang ke bank, kita taruh uang di bank, kita dikasih bunga. Bunga itu bisa harian, bisa bulanan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun, tergantung kita memilih berapa lama kita depositokan uang. Ya. Kalau di teknologi kripto, staking itu seperti kita barter sesuatu, kita mendapatkan hasil. Ya. Dengan sejumlah hasil yang sudah dijanjikan. Ya. Artinya kita punya aset, katakan aset kita gadaikan, kita kasih kepada sebuah developer itu teknologi, kita dapat sesuatu hasil yang dia akan kasih sesuai dengan berapa banyak, berapa persen, berapa lama sekali ya. Banyak program pasti berbeda-beda. Nah, kalau staking ini merupakan proses mengunci sejumlah aset kripto tadi ya. Jadi kalau kita punya ETH, kita punya Cardano, kita punya Bitcoin, kita mau taruh, dia berani terima, kita dikasih hasil. Hasil itu tidak bisa kita ambil apa? Modalnya. Ya, modalnya kita nggak bisa ambil. Bunganya bisa kita ambil ya. Jadi imbalan lah, itu imbalan. Nah, ini yang saya suka pengertian di teknologi blockchain ini menyangkut cryptocurrency adalah vesting. Ya, saya suka dengan vesting. Kenapa saya suka dengan vesting? Vesting ini terafiliat dengan staking juga sebenarnya. Dengan DeFi juga. Vesting ini proses pengalokasian hak kepemilikan atas aset. Ya, kalau di perusahaan itu saham. Kalau secara token bertahap dalam jangka waktu tertentu. Ini siapa yang coret-coret ya? Saya punya ini kali ya. Jadi seseorang tidak langsung mendapatkan seluruh hak miliknya di awal. Ketika produknya katakanlah dia berani staking dan di dalamnya ada teknologi vesting dengan smart contract yang berjalan, dia akan cicil. Dia akan kembalikan kepada kita cicil sesuai dengan jangka waktu yang mereka putuskan, bukan kita. Contoh begini. Kalau saya beli mobil leasing, ya, saya nggak bisa tawar bunga. Yang saya bisa tawar paling 5 tahun, tapi bunganya udah pasti. Cicilan saya 3 tahun, bunganya udah pasti. Ya, kita bayar sampai selesai. Sama dan vesting, kita balik aja, mereka bayar kita sampai selesai ya. Jadi berapa banyak yang dijanjikan dari awal itu akan mereka bayar sampai memenuhi. Dan vesting ini ya, kalau di beberapa tahun lalu itu digunakan untuk membuat sebuah aset tidak bisa langsung tiba-tiba cair semua, itu diperuntukkan untuk tim pengembang dan investor awal.
Apa artinya, Pak? Artinya ketika proyek sudah selesai, mereka investor awal dan pengembang tidak main jual koin mereka sehingga harganya malah hancur bukan naik. Seperti di dam, ya. Nah, tapi kabar baiknya hari ini ya, vesting ada yang banyak sudah berlaku untuk semua tim. Mau dia tim pengembang, mau dia investor awal, mau dia ya member seperti kita, itu semua berlaku. Apa fungsi dan keuntungan dari vesting? Tentunya menjaga stabilitas proyek untuk jangka panjang. Sekali lagi deh, jangka panjang. Ini penting buat siapapun yang bergabung terhadap sebuah proyek yang memakai teknologi vesting dengan smart contract ya. Artinya dia mendapatkan hak penuh tapi ada waktu. Nah, artinya orang super kaya pun tidak seperti dia beli sekarang 10 miliar, besok dia jual 10 miliar, nggak bisa. Ya. Nah, untuk kita bicara program awal. Yang namanya program awal dibangun bersama-sama untuk keamanan dan kenyamanan bersama. Beda hal ketika sudah masuk di dunia pasar bebas. Dia beli 10 miliar, dia mau jual hari itu 10 miliar, itu urusan belakangan. Tapi fase awal semua kita nggak bisa begitu. Untuk menjaga proyek itu berjalan sesuai yang kita mau ya, jangka panjang. Nah, apalagi tuh VA. VA itu vote scroll 3.3 ini dia terparalelkan dengan vesting juga ya. Dengan vesting. Kenapa terparalel dengan vesting? Ini pengertiannya ya. Jadi VA 3.3 mekanisme inovatif dalam dunia DeFi yang menggabungkan dua konsep dasar, dua konsep besar ya. Jadi di sana ada vote scroll yang sudah ya tokenomicsnya berjalan digabung dengan sebuah game ya. Game. Kalau di sini ada 3.3 dari Olympus DAO. Apa itu DAO? Ya, DAO kita akan bahas lagi. Tujuan utamanya adalah menyelaraskan insentif antara pengguna, pemilik token dan protokol sambil menjaga likuiditas dan stabilitas sistem DeFi-nya. Decentralized Finance. Artinya inilah kata-kata bahasa-bahasa teknologi yang Bapak Ibu minimal perlu apa? Perlu pahami. Kenapa perlu dipahami? Karena ada sebabnya ya. Jadi VA 3.3 itu dia seperti vesting ya, mencegah farming lalu down. Ini penting ya. Memberi kekuatan pada pengguna jangka panjang. Kenapa? Mengunci token. Meningkatkan efisiensi alokasi reward dan memperkuat komunitas. Bapak Ibu yang bergabung sekarang ini tidak perlu khawatir. Kalau bergabung di sebuah project yang ada vesting, ada VA 3.3, bahkan berbasis sistem DAO. DAO ini Decentralized Autonomous Organization. Tidak ada direktur utama, tidak ada pemimpin, tapi kita semua di sebuah komunitas, kalau kita bergabung di sebuah teknologi yang ada itu yang disematkan, maka kitalah pemilik-pemilik bisnis. Nah, Bapak Ibu, kabar baiknya ya, Darmawan mulai di mute. Oke. Kabar baiknya Bapak Ibu ya. Semua yang saya sampaikan VA 3.3, vesting ya, staking, DeFi, GameFi ya. Ya, itu ada di sebuah ekosistem. Ekosistemnya Project Noah Labs. Keren kan? Apa yang saya sampaikan, pengertian-pengertian tadi, semua diadopsi dan berjalan di atas teknologi tentunya cryptocurrency blockchain Noah, tapi itu disematkan. Ini ekosistem Bapak Ibu, ya. Ekosistemnya jelas. Di Noah apakah ada game? Ada game. Apakah ada vesting? Ada vesting. Apakah ada staking? Ada staking. Ya. Ini penting, ya, Bapak Ibu teman-teman. Apakah Noah juga sistem DAO? Yes. Decentralized Autonomous Organization, tidak ada pemimpin tertinggi. Kita semua member DAO. Nah, hanya ada peringkat tertentu yang dipercayakan untuk mengelola LP nanti, ya. Nah, ini keren. Saya baru menemukan proyek sekeren ini Bapak Ibu ya. Tetapi apapun yang saya sampaikan kembali kepada Bapak Ibu sendiri, ya. Kembali, oh ini keren apa tidak? Kalau keren ambil peluang.
nggak keren ya tinggalkan. Kan kita kan lihat. Nah, pertanyaannya apakah Noah juga transparan nanti ya? Nah, ini orang-orang sukses di kripto. Tapi hari ini saya mau berbagi sebuah nama ya. Ada namanya Mr. Muhammad Abu Said. Kenapa saya mau bergabung sama Noah? Beliau ini salah satu mentor yang kami banggakan ya. Kami banggakan. Karena kemampuan beliau di dalam memvalidasi sebuah proyek. Dalam kemampuan beliau dalam boleh saya bilang beliau punya kemampuan memahami dari semua ekosistem proyek tersebut apakah ini bisnis jangka panjang atau jangka pendek atau hanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Dan beliau ini mempunyai kapabilitasnya. Kenapa? Kalau kita bicara orang sukses trading, harusnya dia punya duit banyak di hasil trading. Bukan hasil multi level ya. Trading multi level tapi dia dapat uang dari member. Nah, kalau orang bicara saya sudah ahli di kripto, minimal dia punya saldo. Hasil dari kripto juga sudah banyak. Nah, beliau memiliki kapasitas sampai di sana. Sehingga kami ketika belajar tentang Noah, kami akhirnya trust ya. Bukan percaya Noahnya, percaya Abu bahwa dia punya kemampuan melihat. Oke, saya bergabung ya. Nah, di Noah ini ya, tadi saya sampaikan ada banyak pengertian-pengertian itu boleh dibilang bukan fasilitasi, tapi diadopsi oleh Noah dan diimplementasikan ke teknologi ini. Nah, ada 2 model ekonomi bisnis ya yang berjalan di teknologi Noah saat ini. Yang pertama ada namanya INO ya, Initial NFT Offering. NFT ini maksimal supply-nya hanya 300.000. Nanti ya, apakah ini bisa kita percaya atau tidak, nanti akan di tracking ya. Saya nggak cerita sampai ke sana. Tetapi harganya satu NFT $39 sekarang. Satu NFT $39 diberikan 60 koin. Ya, 60 koin itu divesting 0,12 koin setiap hari. Jadi kalau Bapak Ibu beli satu hanya dapat 60, tapi nggak langsung dikasih di depan semua. Itu yang dikatakan vesting tadi. 0,12, 0,12, 0, sampai selesai 60 koin. NFT bisa diapakan Pak Peter? Pertama bisa disimpan. Kok bisa disimpan? Yes. Pada saat starting pertama NFT cuma $30 lebih. Ya, $30. Satu NFT sekarang 39. Berarti simpan, tunggu naik kita bisa jual. Yang kedua, bisa langsung dijualkan. Beli kita tradingkan. Saya tadi baca di Elemen Market, harga tertinggi NFT yang dipasarkan sekarang 0,3 BNB. Ya lumayan ya, 4 jutaan ya. Padahal dia beli 700.000 kurang. Nah, tapi dia bisa jual 0,3 BNB. Bisa ditradingkan. Oneto boleh dimatiin ya speakernya. Terus yang berikut bisa di stakingkan. Apa fungsi staking? Itu tadi hak kita ya, NFT kita ketika kita barter, NFT-nya di burning, kita dikasih koin. Ya. Koin kita dikasih satu NFT 60 koin. Tapi kita nggak bisa tawar. Pak, saya 60 koin di depan dong. Nggak bisa. Langsung smart contract berjalan. Vesting 0,12 setiap hari. 0,12. 0,12. Sampai genap 60 koin. Oke? Sampai sini paham ya? Oke. Ekonomi bisnis yang kedua, ya. Setelah NFT habis, ya hari ini kita akan cek bersama-sama berapa lagi sisanya dari 300.000. Kita akan masuk di fase kedua, fase yang sangat ditunggu oleh investor awal, komunitas awal ya, berupa leasing sebuah koin. Nah, koin kita supply-nya 30 juta, tetapi supply ini pun bukan 30 juta lagi, tinggal 27 juta sekian ya. 27 juta sekian ratus ribu ya. Sudah ada 6 juta lebih yang di burn. Kita akan lihat juga sebentar berapa banyak. Nanti Coach Dian juga akan paparkan semua itu ya. Nah, di model bisnis yang kedua ini tokenomics-nya ya. Ya, token dan economic bisnis. Ini salah satu dasar Bapak Ibu bisa percaya sebuah project. Dibagi ya, itu langsung dibagi. Jadi Bapak Ibu supaya nggak kagok itu dibagi ya. Nah ketika dibagi,
Kita tahu ini orang pada kebuka terus nih. Saya sudah berusaha matiin tapi kebuka terus. Itu 25% untuk ekosistem. Buat apa, Pak? Game plan di sana. Ada nanti ekosistem yang berjalan itu tidak dijual di depan, ya. Itu disiapkan nanti setelah fase project dia punya ekosistem berjalan. 5% pemasaran ya di depan, 10% foundation. Ya, boleh saya katakan 5% dan 10% ini dikuasai oleh tim developer di awal. Tapi ingat, ya, 10% bukan dijual tiba-tiba. Ada smart contract nanti. Bagaimana tim developer bisa menjual koinnya. Itu kalau teman-teman sudah belajar koin banyak yang di unlock ya. Oke. Nah, 60% itu di mining. Pak, 60% berapa koin? 60% dari 30 juta sama dengan 18 juta. 18 juta itu dari mana hitungannya, Pak? Dari NFT yang 300.000. Kalau NFT habis 300.000 kali 60 koin sama dengan 18 juta. Ya. Jadi 18 juta yang kita dapatkan. Oke? Maksudnya 18 juta akan ada di komunitas mining. Artinya apa Bapak Ibu? Koin itu dikuasai oleh apa komunitas lebih dari 60-70%. Ya. Kalau saya bilang kalau ekosistem masuk ke komunitas berarti 85% akan masuk di komunitas. Happy. Kenapa happy? Ya karena kita yang menguasai koin. Tidak bisa developer menjual sehingga harga turun enggak, ya. Nah, inilah dua ekonomi bisnis kita. Terus apakah peluang yang kita dapatkan besar Pak Peter? Mari kita coba ya. Ketika saya coba kerja, ini teman-teman perhatikan ya, ini bisnis yang kita dapat. Ini sistem bisnis Noah Labs. Selain saya beli, apa yang saya dapatkan Pak? Ingat, ketika saya beli saya dapat. Tetapi ada yang namanya percepatan vesting 100%. Ya, ingat, kok ada vesting 100%? Bagaimana hitungannya? Begini Bapak Ibu. Ya. Ketika saya Peter bergabung, saya hanya beli 10 NFT. Satu NFT 60 koin kali 10 sama dengan 600 ya. B bergabung, dia 10 NFT 600 koin. C bergabung 100 NFT 6.000 koin. Perhatikan. Kalau masing-masing ini bergabung, dia akan mendapatkan haknya. 10 kali 0,12 sama dengan 1,2 koin. B juga mendapatkan haknya sama seperti yang si A. Hak dia dapat 1,2 koin. Bagaimana dengan C? C juga berhak mendapatkan hak dia. 100 kali 0,12 sama 12 koin setiap hari. Ya, ini 12 koin setiap hari Bapak Ibu. Kenapa? Oke. Nah, langsung tadi, aduh. Saya bicara harus bantu-bantu mute ini orang. Nah, ini yang saya bilang percepatan vesting 100% Bapak Ibu ya. Perhatikan. Bagaimana kalau si B saya yang kenalkan? Nih, perhatikan. B saya kenalkan. Saya akan terima. Namanya percepatan. Apa yang B terima 1,2x, maka 100% saya akan terima. Saya akan terima juga 1,2x. Bagaimana kalau C saya bawa? Apa yang C terima, saya juga terima 100%. Asik. Totalnya berapa ini? Totalnya setiap hari saya akan terima 14,4x koin per hari. Ini yang namanya vesting 100%. Apa yang diterima orang yang saya bawa itu saya terima. Ini bukan bonus sponsor ya. Apa yang diterima orang yang saya bawa itu saya terima. Contohnya B dan C saya bawa, maka saya berhak menerima. Untuk apa? Untuk percepatan pembakaran koin saya. Vestingnya dia akan naik. Contohnya begini. Kalau saya tidak bawa orang, Bapak Ibu perhatikan. Saya hanya terima 1,2 koin setiap hari. Sampai kapan? Sampai penuh 600 koin. Kalau dibagi 600 koin bagi 1,2x itu butuh 500 hari. Baru genaplah 600 koin.
Sekali lagi butuh berapa? 500 hari. Tapi dengan saya bawa teman, maka income si Asep ini setiap hari, tadinya koin cuma 1,2, ini jadi 14,4 X koin per hari. Sampai berapa Pak Peter? Tetap sampai maksimal 600 X total koin. Paham ya? Jadi jatah saya 600 koin, malah kok saya nggak dapat lebih Pak? Kan saya bawa orang. Inilah hebatnya sebuah ekosistem yang benar, teman-teman. Kita dipercepat dapat hasil, tapi bukan perbanyak. Kita coba pakai nalar dan logika sehat dulu ya. Kalau saya bawa orang, saya punya modal cuma 10 juta. Ya. Saya bawa orang, banyak. Saya bisa dapat uang 10 miliar katanya. Terus pertanyaannya, uang saya 2 juta, terus 10 miliar dari siapa Pak? Apalagi dituangkan, diimplementasikan dalam bisnis kripto. Modal saya 2 juta di fase awal begini, saya bisa dapat 10 miliar di fase awal. Beda kasus kalau fase sudah apa? Listing kita bicara ya. Tapi ini fase vesting, apalagi bisa di withdrawal. Ini satu-satunya koin yang bisa di withdrawal, di pre-sale begini, luar biasa. Ingat, 600 adalah percepatan. Kalau saya nggak bawa orang, apakah saya dapat 600? Dapat teman-teman. Tapi butuh 500 hari baru selesai. Katakanlah itu mining, ditambang pelan-pelan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan seterusnya. Mesinnya sudah apa? Sudah jelas. Bloknya sudah jelas. Smart kontraknya sudah jelas. Ya, jadi itu dia. Semoga teman-teman melihat, oh ternyata ada percepatan vesting 100% ya. Kalau saya bergabung satu koin, maka cuma butuh berapa lama saya selesai. Kalau saya bawa orang, ya teman-teman perhatikan. Kalau saya bawa orang, saya cuma butuh satu koin, satu NFT 60 koin ya. Saya hanya butuh 4 hari, 4 hari selesai ini, ya kan? 41 sekian hari selesai. 600 koin cuma butuh 41 hari sudah selesai. Pak, bagaimana kalau saya mau lagi? Ya Bapak Ibu, koin yang ada Bapak Ibu bisa jual. Setelah dapat duit beli lagi. Dia akan naik lagi, bertambah lagi. Oke? Nah, mari kita lihat potensi kita kalau koin ini yang sudah ada di tangan kita pingin jual. Boleh nggak Pak saya jual? Boleh Bapak Ibu jual. Tapi pertanyaannya apa nggak sayang jual semua? Nanti kita lihat dulu ya potensinya ya. Ini. Katakan saya punya modal cuma 6 juta, 7 juta sekarang. Sekarang modalnya kurang lebih 7 juta ya. Beli 10. 7 juta bisa dagang apa Bapak Ibu? Bisa buka bisnis apa? Nggak bisa bikin apa-apa. Ini Dada Noah ini. Oke teman-teman tolong bantu ya. Nah kita fase pertama, kita akan memasuki fase kedua. Saya pribadi mempunyai keyakinan fase kedua tinggal 1 bulan. Ya akhir bulan Oktober. Ini keyakinan saya pribadi. Ya, kenapa? Nanti kita akan lihat setelah ini. Potensinya ketika listing mungkin kurang lebih di 5-6 dolar ya, 4 sampai 7 dolar. Ini perkiraan starting listing di DEX 4 sampai 7 dolar. Nanti kita akan lihat, nanti Coach Dian akan jelaskan. Tapi biasanya kalau kita sepakat di sebuah sistem komunitas, hari pertama nggak ada yang jual. Contohnya ya, hari pertama nggak ada yang jual. Hari kedua nggak ada yang jual. Ini contoh kita sudah staking 1 minggu. Semua kita staking 1 minggu. Bayangkan, staking 1 minggu berapa banyak orang yang mau beli. Kita staking 1 hari aja 24 jam ketika listing. Ini paus-paus sudah ngantri beli tapi nggak ada yang jual. Otomatis grafiknya akan apa? Penawarannya akan naik. Ya, bisa jadi hari pertama langsung plak di pump 20 dolar. Kita hari pertama kita staking, kita mau jual lah. Saya butuh, saya mau jual. Boleh saja. Kali 600 dolar sama dengan 12.000 dolar. Setara dengan hampir 200 juta. Misalnya hari berikut, Bapak Ibu sudah jual ya, sudah selesai. Tapi ada yang sayang, saya mau jual minggu depan. Ternyata naik 50 dolar. Ya, di pump lagi 50 dolar. Jual semua. Dapat kurang lebih 0,5 miliar.
Ada yang 1 bulan kemudian, saya mau jual 1 bulan kemudian. Ternyata yang jual di $20, nyesal dia. Aduh, kenapa saya sudah jual? Yang jual $50 pun nyesal, kenapa saya sudah jual? Ternyata ini bisa $100. Potensi 6 juta, 7 juta, jadi 1 miliar Bapak Ibu. Ini potensi, ya. Mungkin nggak Pak Peter, jangan kan 100 Bapak Ibu, 1000 pun kata si Muhammad Abu Zaid ini, mungkin terjadi. Beberapa bulan setelah listing, setelah ekosistem kita lancar, ini sangat possible terjadi ketika komunitas kita bisa satu komando. Satu komando bagaimana Pak? Ketika Bapak Ibu butuh uang, jangan jual semua. Bertahap. Contohnya 600 koin. 10 koin hari ini. 2 hari kemudian 10 koin, 10 koin, 10 koin. Artinya grafik candle jual dan beli itu makin rapat. Makin tipis-tipis itu disenangi oleh para trader juga dan para investor ya. Tapi salahkah saya jual semua? Tidak salah. Tapi Bapak Ibu akan sangat rugi karena sudah banyak walls atau paus-paus besar yang ingin membeli koin Noah. Pak Peter, kenapa mereka tunggu nanti listing baru beli? Karena mereka punya duit ya yang sangat aktif di perusahaan, pingin harus berputar ya. Kalau sekarang mereka beli kan nggak langsung diputar. Oke? Oke Pak, saya nggak mau jual koin saya. Saya mau staking kan. Setengahnya saya staking, setengahnya saya jual pelan-pelan. Ini contoh ya Bapak Ibu. Anggap saja 50% kita jual, 50% kita ikut di fase kedua LP staking ya. Potensinya ada berapa Pak? 0,3 sampai 0,5% per 8 jam. Asumsikan saja 1 sampai 1,5% per hari. Tergantung Bapak Ibu memilih staking di berapa lama. Ya, kita akan tunggu di white paper supaya lebih jelas pemahaman di fase kedua. Fase kedua itu sistemnya LP staking berbasis LP staking Olympus DAO ini ya. Nah, kalau 50% artinya ada 300 koin. Katakan kali 1% saja. Dapat 3 koin per hari. Ini hanya asumsi saja harga $20. Pak, kalau dia $100, ya alhamdulillah. Ya kan? Ini $20. Maka 3 koin kali $20 sama dengan $60 ya. Hampir 1 juta satu hari. Hampir 1 juta satu hari. Kalau $20 terus Pak. Ini 29.700.000. Hampir 30 juta satu bulan. Siapa yang berikan gaji kita? Kalau dia $50. 75 juta satu bulan Pak. Ini penting. Dari modal 7 juta sekarang, potensinya kita bisa, ingat 7 juta sekarang, tapi kita harus aktif. Pembakaran orang lain punya koin matang di kita, ya. 600 koin jadi. Ya. Ini kita bisa dapatkan potensi begini. Kalau 1000 bagaimana Pak? Waduh. Hati-hati Bapak Ibu yang jual koin. Terlalu buru-buru, penyesalan datang di belakang. Di depan pendaftaran. Ini penting ya. Kalau Bapak Ibu tidak tahan selera, hati-hati ya. Noah Labs apakah bisa dipercaya, nanti akan dipaparkan oleh Coach Dian ya. Oke. Nah, selain itu apa? Ada lagi tambahan Pak? Ada yang namanya reward team. Di dalam sistem komunitas ada reward team. Kenapa ada reward team? Karena tim itu dia bekerja membesarkan sebuah proyek. Apakah pantas diberikan penghargaan? Sangat pantas diberikan penghargaan. Saya mau bahas ya tentang bagaimana saya bisa disebut dapat reward team. Minimal Bapak Ibu V1, V itu volume ya. V1. Berapa NFT? Minimal 1000 NFT. Kalau sekarang mau dirupiahkan ya hampir 700 juta. Ya, untuk 1000 NFT. Tapi ingat, ini kaki kecil ya. Kaki kecil gimana Pak Peter? Saya kasih contoh. Habis ini Pak Dian nanti akan masuk ya. Saya kasih contoh. Contohnya seorang X, dia bergabung dan dia membawa 5 mitra direct dia. A, B, C, D, E. Grup A dan kawan-kawan 200 NFT. Grup B dan kawan-kawan total 250. Grup C 400, grup D 300, grup E 500.
Perhatikan kaki kecil yang mana? Yang 200, 250, 400, 300. Kaki besar tidak dihitung. Teman-teman bisa paham ya? Tidak dihitung. Pak, rada berat. Kalau Bapak Ibu mau punya teman-teman kerjasama, ya ringan-ringan juga ya. Kalau bisa modal 800 juta sekarang sudah terjadi. Dia V1. Minimal kejar V1. Sebelum fase listing teman-teman kejar V1. Kenapa Pak? Karena V1 akan mendapatkan banyak reward. Ya, banyak reward. Hasil transaksi dia dapat. Dan lain-lain ya. Nah, selamat Anda mencapai V1 kalau total sudah di atas 1000. Gimana coba kita perhatikan? Saya sebut direct sponsor itu vesting ROI 100% ya. Kalau kita ambil contoh 1000 NFT aja, kali 0,12 maka 120 koin per hari. Kali 10% pemilik V1, maka 12x koin per hari. Kalau ini terjadi Bapak Ibu di fase 2, perhatikan. Fase 2 tinggal 1 bulan lebih. Bapak Ibu capai V1. Kalau fase 2, koin $10 saja, Bapak Ibu punya 12 koin. Hari itu punya gaji $120. Hampir 2 juta Bapak Ibu harian. Bagaimana kalau dia $20? Hampir berapa? Hampir 4 juta gaji harian dari apa? Dari koin 12. Mustahilkah? Tidak mustahil Bapak Ibu. Kenapa tidak mustahil? Karena ada program sejenis Noah. Mereka bisa terima uang miliaran satu hari. Ya, dari puluhan juta sampai miliaran sudah ada yang terima. Ini penting buat kita. Dan saya mau sampaikan Bapak Ibu teman-teman. Apakah Noah layak dipercaya? Nanti Pak Dian akan paparkan. Apakah Noah transparan? Yes, nanti dipaparkan. Tetapi satu hal yang saya mau sampaikan. Sebuah proyek ketika kita mau melipat gandakan aset. Di cryptocurrency hanya punya 2 syarat utama. Momentum harus tepat. Produk harus tepat Bapak Ibu. Hanya 2 syarat ini. Momentum tepat, produk tepat. Ada orang momentum tepat, produknya tidak tepat. Ada orang tepat produknya tapi momentum tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Ya tunggu listing dulu baru beli. Tapi produk yang keempat, produk tepat, momentum tepat. Apa yang disebut tepat? Fase pre-sale adalah momentum terbaik sebelum dia listing di DEX, bahkan di CEX. Kebanyakan dari antara kita pasti, dia listing nggak? Kalau listing baru saya beli. Itu momentum sudah tidak tepat. Makanya tidak heran ketika kita lihat di coin market cap, ada koin yang naik sampai 1000 kali. Itu 1000 kali, itu jutaan persen tuh teman-teman. Ya, artinya 1000 kali, 1 juta jadi 1 miliar. Tidak mustahil. Sekarang di Noah 1 juta jadi 1 miliar tidak mustahil. Ya, kita akan lihat dengan komunitas yang kuat. Sekali lagi komunitas yang kuat tentunya itu akan berpengaruh terhadap kita punya tim ya. Nah, saya hanya bahas level 1 supaya Bapak Ibu tidak pusing melihat. Otomatis ketika kita naik mau ke level 2 itu gampang. Bangun dulu tim level 1 dan kejar V1. Ya, ini potensi bonusnya bukan kaleng-kaleng. Jadi kalau dia V1 ada 2000 NFT, berarti kali 2 di sini. Kalau dia 3000 sudah 3000 NFT, sudah ada V2. Kalinya lebih besar lagi. Ini hanya potensi gambaran bahwa effort yang kita habiskan untuk betul-betul kita fokus membangun komunitas Noah. Kejar satu orang satu NFT. Teman saya satu NFT, keluarga saya satu NFT, adik saya satu NFT, kakak saya satu. Orang dekat kita sayangi, percayalah. Ya, ada waktunya mereka akan say thanks. Beri hormat, terima kasih buat bro, sudah ngajak saya. Duit 700.000 sekarang nggak jadi apa-apa. Dipakai jajan anak kecil, beli satu NFT. Oke? Sampai di sini saya mau paparkan materi malam hari ini. Nanti kita akan lihat, oke. Di sini sudah ada, apakah Noah layak dipercaya? Apakah Noah transparan? Apakah Noah bisa jadi besar? Nanti itu bagian dari master. Seorang coach yang luar biasa akan sambung ya. Seorang atlet, mantan atlet nasional. Bukan mantan, trader juga ya. Di future, di
forex dan lain sebagainya, dan trader di cryptocurrency. Dan hari ini semakin dalam ilmunya. Sebelum tanya jawab, kita berikan kesempatan untuk Coach Dian memberikan informasi terkini, terupdate. Kita mau tracking apapun, beliau bahkan bisa menceritakan semua yang bisa kita tanya. Kita berikan aplaus. Coach Dian, dipersilakan. Baik, Pak Peter. Luar biasa semangatnya Pak Peter. Baik, selamat malam teman-teman, Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Selamat malam. Tentunya teman-teman dan Bapak Ibu sudah dipaparkan oleh Pak Peter beberapa poin-poin dan pengertian tentang mekanisme di Noah Labs Project di fase pertama. Dan perlu dipahami oleh Bapak Ibu semuanya bahwasannya Noah saat ini masih belum apa-apa Bapak Ibu. Artinya apa? Kita masih bisa dibilang pemanasan. Nanti yang akan lebih dahsyat itu ketika kita sudah memasuki fase kedua. Tentunya saat ini kita fokuskan bagaimana di fase pertama ini habis NFT yang diminting. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Peter beberapa pengertian-pengertian mungkin bagi orang-orang yang baru mengikuti Zoom. Mudah-mudahan pemaparan dari Pak Peter sedikit membuka tentang pemahaman Bapak Ibu semuanya untuk mengenal kripto lebih jauh. Dan untuk saat ini saya akan melanjutkan tentang bagaimana sih Bapak Ibu bisa mempercayai proyek kripto Noah Labs Project ini layak untuk dikembangkan dan layak untuk diedukasikan ke banyak orang. Tentunya mungkin Bapak Ibu semuanya sering sekali mengikuti Zoom di beberapa proyek. Saya rasa saya melihat di Noah ini benar-benar dipaparkan semuanya Bapak Ibu. Kiranya apa yang Bapak Ibu pengen tahu kita akan buka beserta datanya. Dan tentunya yang sering menjadi keraguan dari komunitas atau orang-orang awal di fase awal ini adalah bagaimana memastikan proyek ini listing. Sebelum saya jawab, tentunya Bapak Ibu harus tahu syarat untuk listing sebuah proyek itu sebenarnya bisa dibilang gampang, bisa dibilang susah. Jadi beberapa syarat, salah satunya ketika memiliki uang itu akan menjadi gampang juga. Memiliki uang tapi tidak memiliki komunitas pun tidak baik Bapak Ibu. Artinya apa? Ketika mau bicara listing sebuah proyek kripto itu bisa dibilang gampang dan susah tergantung konsepnya apa yang mau dibangun. Jadi kebetulan saya berserta Mas Mamet biasanya juga create token di Panfan jaringan Solana. Di mana kalau kita bicara gampang ya kita bisa create setiap hari lebih dari 3-5 token saat itu. Tapi yang susah adalah bagaimana membangun ekosistemnya. Bagaimana membangun kepercayaan ini kepada publik. Oleh sebab itu saya rasa di Noah ini menjadi salah satu aset yang secara data ini bisa dipercaya dan valid Bapak Ibu. Terbukti dengan smart contract yang sudah diriliskan di jaringan BNB Chain. Dan disitulah aturan dan tata kelola dari proyek ini tertanam. Dan ini juga harus dipahami oleh kawan-kawan semua. Kalau kita berbicara tentang kripto, bagaimana kita mempelajari untuk melihat ekosistemnya di smart contract. Karena aturan-aturannya semua tertanam di smart contract, Bapak Ibu. Bukan tentang apa yang disampaikan oleh pembicara, saya, Pak Peter, Mas Mamet, atau siapapun. Tapi bagaimana smart contract itulah yang berbicara. Kalau saya beserta tim yang lain hanya menyampaikan apa yang kita tahu, tapi Bapak Ibu semuanya juga bisa memvalidasi by data di smart contract tersebut. Itu terkait masalah listing dan kebetulan kalau bicara listing, saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah tergabung di komunitas Noah dari awal, bahwasannya Noah ini sebenarnya sudah sangat layak listing Bapak Ibu. Holder kita sudah lebih dari 10.000. Nah, terus liquidity juga terkumpul sudah 1,8 juta. Dan sudah di burning Xcoin itu hampir 7 juta. Artinya yang sudah dikeluarkan untuk withdraw itu sudah lebih dari 7 juta US. Artinya apa? Secara data Noah ini sangat layak untuk listing. Tetapi ada tapinya Bapak Ibu. Kenapa belum listing? Karena kita memiliki smart contract di mana aturan smart contract itu kita akan listing setelah NFT habis. Oleh sebab itu,
saat listing kalau diperkirakan dengan data mungkin sisa 1,5 bulan lagi kita akan listing karena data menunjukkan saat ini sisa NFT itu kurang lebih 80-an apa 81.000 NFT di mana habis ini kita akan buka sama-sama sehingga kita akan masuk di fase yang sangat luar biasa. Tetapi fase kedua atau fase staking yang sangat luar biasa ini nanti diminati banyak orang. Saya harap para komunitas awal ini benar-benar memahami mekanisme kerja kita saat kita di fase kedua. Karena tentunya teman-teman harus paham, proyek kita ini berbasis DAO. Decentralized Autonomous Organization. Artinya butuh kesepakatan dan pemahaman kepada komunitasnya. Karena nanti yang menggerakkan harga adalah kita, Bapak Ibu. Loh Mas, kok bisa kita yang menggerakkan harga? Karena mayoritas supply Xcoin dirilis kepada komunitas, tidak dipegang developer. Itulah kekhawatiran yang ada di benaknya teman-teman melihat bisnis-bisnis yang berbicara tentang DAO tapi harganya ngedam tanpa mereka merasa komunitasnya jual barang. Apa yang disebabkan ya? Karena developernya yang buang barang, bukan komunitasnya. Disebabkan apa? Karena mayoritas supply dipegang oleh developer. Beda dengan Noah. Jadi nanti yang bisa ngedam market adalah komunitas. Oleh sebab itu kita berikan edukasi, kita berikan pemahaman bahwasannya di Project Noah Labs ini kita bukan untuk 1, 2, 3 bulan ke depan aja, tapi untuk jangka panjang. Karena roadmap dari Noah Labs Project ini sampai dengan koin public chain, teman-teman. Artinya apa? Kita memiliki project yang sangat luar biasa. Di fase pertama ini namanya INO, Initial NFT Offering. Kita habiskan NFT dengan suplai 300.000. 300.000 NFT habis, kita akan masuk ke fase kedua. Di mana fase kedua ini kita akan menggunakan mekanisme tadi disampaikan Pak Peter, vote escrow 33 Olympus DAO, atau lebih dikenal dengan LP staking. Kita akan stakingkan aset Xcoin kita yang sudah rilis melalui vesting. Nah ini harus dipahami ya bagi teman-teman yang selama ini jual Xcoin-nya. Tidak ada masalah teman-teman, karena di sini tidak ada larangan untuk jual Xcoin. Cuman perlu dipahami oleh teman-teman semuanya, yang nantinya bisa di-stakingkan di fase kedua adalah Xcoin yang sudah rilis melalui vesting. Jadi kalau ada yang bilang, Mas nanti setelah listing banyak kawan-kawan nanti jual akan membuat marketnya ngedam. Tenang aja Bapak Ibu. Secara data menunjukkan sampai dengan listing, mungkin maksimal supply yang sudah dirilis itu 40% dari 40% dari asetnya masing-masing. Jadi belum rilis semuanya, masih di vesting Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya di fase kedua itu selain staking, kita akan ada 2 ekosistem lain. Di mana ekosistem yang kedua yaitu adanya mini game blockchain Wolf. Jadi nanti akan ada game serigala di mana adanya game serigala itu juga akan menambahkan liquidity di pool. Jadi orang akan deposit minimal 100.000 sampai 5.000 dolar untuk memiliki serigala. Dan serigalanya nanti akan memiliki game plan gigit Xcoin yang tidak di-stakingkan. Dan jangan khawatir kawan-kawan. Bagi teman-teman yang mengikuti project ini di fase pertama, Xcoin yang rilis vesting tidak digigit. Yang digigit adalah Xcoin yang belum rilis vesting tidak di-stakingkan. Jadi begitu. Yang selanjutnya di fase kedua, ekosistem yang ketiga adalah juga akan dirilis Launchpad. Apa sih Mas Launchpad? Launchpad itu sebenarnya sarana untuk kita bikin create token ya. Sama seperti di jaringan Solana itu ada Panfund. Jadi di mana kita bisa create token atau komunitas bisa create token, di mana token yang di-create atau dibuat nanti apabila memiliki komunitas besar bisa juga dikolaborasikan kepada developer untuk menjadi gas fee. Artinya apa? Di sini bagi teman-teman yang sudah tergabung di komunitas Noah, teman-teman semuanya memiliki kesempatan koin yang token yang di-create nanti bisa digunakan gas fee juga oleh tim developer. Jadi itulah beberapa ekosistem yang menurut saya secara pribadi akan menekan peminat banyak orang di luaran atau bahkan peminat para
komunitas-komunitas yang suka create token, teman-teman. Apalagi di sini saya dengar create token menggunakan jaringan Noah ke depannya itu memiliki keuntungan atau keunggulan yang lebih daripada Panfan. Di mana Panfan secara data itu meraup keuntungan kurang lebih 430 jutaan US selama bikin Panfan itu Bapak Ibu. Artinya apa? Peluang itu juga ada di depan mata kita. Di mana kalau di jaringan Solana atau Panfan tersebut, hasil create token atau keuntungannya itu dimiliki sepenuhnya oleh tim developer. Tapi di Noah berbeda. Di Noah ada beberapa poin-poin penting atau beberapa fasilitas-fasilitas yang akan diberikan kepada para peringkat DAO. Jadi di sini para pembangun komunitas yang memiliki peringkat DAO 1 sampai 5 ini memiliki beberapa keuntungan. Salah satunya adalah kita akan dibagikan hasil volume transaksi. Jadi setiap transaksi orang swipe, beli, atau transaksi apapun, kita akan dapat bagi hasilnya. Keuntungan yang kedua adalah hasil dari launchpad. Dan keuntungan yang ketiga, ini ada syaratnya, untuk para peringkat DAO V3 ke atas akan mendapatkan kesempatan untuk bisa dibilang dititipkan ya, tentang LP-nya atau liquidity pool yang akan terkumpul di fase pertama ini. Jadi secara tidak langsung LP yang terkumpul saat ini nanti akan dibagi dua. 50% dipegang oleh tim developer, 50% dipegang oleh komunitas yang membangun saat ini. Oleh sebab itu, tentunya saya berterima kasih pada teman-teman semuanya yang sangat luar biasa. Saat ini Indonesia menjadi negara yang memiliki suplai Xcoin terbesar. Artinya apa? Di market nanti kita yang bisa mengendalikan market. Dengan catatan lagi Bapak Ibu. Catatannya Bapak Ibu memahami mekanismenya. Bukan setelah listing harga naik 4-5 dolar sudah jual semuanya. Karena apa? Mekanisme staking itu bukan seperti itu cara menikmati atau mendapatkan cuannya. Jadi lebih tepatnya adalah kita stakingkan, kita dapat reward setiap hari sampai kapanpun proyek ini berjalan. Jadi bukan sesaat Bapak Ibu dapat keuntungan cari bisnis lain. Itulah yang merugikan Bapak Ibu sendiri. Oleh sebab itu arahkan teman-teman yang sudah mungkin tergabung di Noah untuk ikut Zoom. Supaya mereka memahami mekanisme yang akan digunakan atau tata cara mereka bergabung di komunitas ini. Khusus di fase pertama. Karena kalau di fase kedua mungkin kita tidak akan terlalu detail ya memaparkan tentang mekanismenya. Karena apa? Di fase kedua orang sudah bebas. Mau masuk keluar bebas. Karena apa? Di situ mekanisme staking orang memiliki caranya masing-masing. Karena di situ nanti akan dapat reward harian ya Bapak Ibu ya. 0,3 sampai 0,5% per 8 jam Bapak Ibu di fase kedua. Reward stakingnya ini sangat dahsyat. Artinya sehari kita bisa terima 0,9 sampai 1,5% dan tidak di lock. Artinya kapanpun orang masuk hari ini besok keluar diambil semuanya boleh. Dan sistem bond perlu dipahami juga oleh kawan-kawan bahwasannya Olympus DAO atau staking ini harus memiliki sistem bond. Bond itu kontrak ya Bapak Ibu ya. Di mana kontraknya di Noah ini tapi berbeda dengan yang lain Bapak Ibu. Kalau di luaran Bapak Ibu dapat tawaran bisnis staking bondnya itu ada yang sampai 360 hari atau setahun. Ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 1 bulan. Tapi di Noah bondnya ini hanya ada 3. Sorry, 4 ya. 4 itu harian, yang kedua adalah 1 bulan, yang ketiga 60 hari, yang keempat 90 hari. Jadi tidak ada yang lama Bapak Ibu bondnya. Jadi di sini membuat para holder atau para staker ini merasa nyaman karena tidak ketika memilih mekanisme bond mereka maksimal hanya 90 hari. Sedangkan di luar sana ada yang sampai setahun, 2 tahun. Jadi ketika harga makin turun mereka khawatir mereka nggak bisa apa-apa. Tapi di Noah ini berbeda. Ini menunjukkan bahwasannya Noah Labs Project memiliki konsep harga akan cenderung naik.
Nggak mungkin ada bond cuman 90 hari kalau nggak ada cenderung naik Bapak Ibu. Karena ketika kunci bond itu hanya berlaku 90 hari, itu sangat sebentar Bapak Ibu. Dan siapapun bisa keluar masuk saat itu. Dan yang selanjutnya setelah fase kedua dengan 3 ekosistem, kita akan masuk ke fase ketiga, yaitu akan dirilis GameFi. Jadi jangan khawatir teman-teman, GameFi di sini nggak harus diikuti oleh komunitas awal ya. Artinya itu adalah ekosistem yang diciptakan oleh tim developer untuk mendorong kenaikan harganya. Supaya komunitas kita semakin besar. Dan di fase keempat, kita akan rilis sebagai koin public chain. Kita akan memiliki blockchain sendiri, dan komitmen itu sudah seringkali disampaikan juga oleh tim developer. Tentunya saat ini, kalau kita berbicara sampai fase keempat itu terlalu jauh. Yang pasti, saya melihat di fase pertama ini bentuk transparansi tim developer sudah ada. Jarang kita menemukan bisnis di mana dari awal developer sudah transparan tentang datanya. Dan kebetulan saat ini akan saya coba sedikit paparkan berapa liquidity-nya yang terkumpul, terus apa namanya, berapa sisa NFT sebelum kita adakan sesi tanya jawab. Mungkin itu ya teman-teman, sebentar saya akan berbagi layar untuk teman-teman bisa melihat datanya. Jadi itulah beberapa rule ya. Oke, baik teman-teman, saya akan memberikan gambaran kepada teman-teman semuanya bagaimana sih kita tracking data dalam sebuah project. Tentunya bagaimana kita tahu smart kontraknya dulu teman-teman. Nah, smart kontrak lah, dalam smart kontrak itulah nanti teman-teman bisa melihat apa namanya aturan atau tata kelola dari project tersebut. Dan di situ juga teman-teman bisa tahu siapa saja holder-holder awalnya. Kebetulan kalau di Noah ini saya bisa katakan saya mengikuti dari awal sehingga tahu proses pembentukan liquidity-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi dulu awal-awal liquidity itu hanya 50.000, 100.000, turun lagi, naik lagi. 150.000 turun lagi, naik lagi, sampai saat ini terbentuk 1,8 juta dan sudah di burning. Artinya orang yang sudah withdraw Xcoin itu ada 6, nah ini datanya saya buka ya. Kita masuk Web3-nya Noah. Oke teman-teman, kita sudah menggunakan Web3 untuk transaksinya. Jadi teman-teman sudah nggak usah khawatir lagi. Nah, di sini teman-teman, suplai dari Xcoin tadi dipaparkan Pak Peter ada 30 juta. Dan total destruction yang sudah di burning atau dibakar itu ada 6,9 juta. Artinya yang sudah jual Xcoin-nya jadi USDT itu sudah lebih dari 6,9 juta Xcoin Bapak Ibu. Ini data ini menunjukkan, mungkin teman-teman yang mengikuti dari awal tahu di mana total destruction itu dari cuman 1-2 juta sampai sekarang sudah tembus ke 6,9 juta. Dan untuk harga Xcoin sendiri saat ini sudah naik beberapa hari yang lalu dari 1,246 menjadi 1,269. Jadi seperti yang sering saya sampaikan dari awal Zoom, dari beberapa bulan yang lalu, saat ini di fase pertama nggak ada ceritanya penurunan harga. Yang ada kenaikan harga. Karena apa? Saat ini Xcoin naik disebabkan karena burningnya orang-orang withdraw atau teman-teman yang mau withdraw. Dan NFT juga akan terus naik seiring dengan jumlahnya yang semakin habis. Mungkin beberapa minggu yang lalu masih sekitar $37, saat ini sudah $39, bahkan mungkin 1-2 minggu lagi juga akan naik karena semakin banyak orang yang minting NFT. Oke teman-teman, ini adalah data suplai Xcoin. Nah, sekarang kita akan berbicara data tentang NFT. Bagaimana cara trackingnya? Sebelum bicara data NFT, ini saya sebutkan dulu. Ini ada mainnet. Mainnet ini adalah fase awal sebelum minting NFT ya. Jadi kita ada kesempatan membeli buy not. Jadi di sini ada 3 pilihan, primary, intermediate, sama advance. Jadi di sini siapapun di awal-awal dulu ada pilihan paket
not ini. Ya, inilah yang mengurangi total supply dari 300.000 di smart contract sekarang terrilis hanya 263.000 sekian. Oke, teman-teman, kita cara mendapatkan smart kontraknya Noah. Nah, cara mendapatkan kita buka aja trade NFT. Kita masuk ke halaman NFT. Elemen market ini adalah marketplace-nya NFT jaringan BNB ya Bapak Ibu. Kalau ada yang bilang berarti Noah ini NFT-nya bisa dibuka di OpenSea. Tidak Bapak Ibu, OpenSea kan untuk jaringan Ethereum. Dan kita BNB Chain memiliki marketplace-nya NFT sendiri namanya Element. Ya Bapak Ibu ya. Inilah smart kontraknya Noah. Di bawahnya ini ada Noah, silakan di copy. Nah, setelah di copy smart kontraknya 6DD9 ya Bapak Ibu ya. 6DD9. Nah, kita coba lihat dulu jumlah liquidity-nya. Ini kebetulan sudah saya tracking. Nah, 6DD9 sesuai ya teman-teman ya. Liquidity terkumpul 1,8. Tadi pagi 1,8 sekian. Kemana Mas uang keluar masuknya? Nah, uang keluarnya ke wallet out atau wallet withdraw-nya kawan-kawan. Jadi wallet out ini bisa dicek. Ini adalah wallet pengirim USDT-nya kawan-kawan semuanya. Ketika withdraw ya. Oke, di sini smart contract sudah. Kita saatnya tracking data di jaringan BSC Scan. Mas, kenapa trackingnya di BSC Scan? Karena kebetulan kita masih numpang di jaringan BNB Chain, Bapak Ibu ya. Jadi tracking keabsahan atau validasi datanya ya menggunakan BNB Chain, Bapak Ibu. Oke, BSC Scan kita klik. Di sini teman-teman bisa tempelkan smart kontraknya Noah. 6DD9 kita buka. Oke, nah di sini namanya token Noah ya, tadi berubah jadi Nuh. Ini yang sering saya buat bisa dibilang candaan dengan teman-teman. Di luaran sana banyak sekali bisnis, tapi nanti Nuh atau Noah ini akan menjadi bisnis yang menyelamatkan kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan ya. Oke. Di sini kita bisa lihat Noah ini dibuat 312 hari yang lalu. Dan untuk datanya semua ada di kontraknya ini Bapak Ibu. Kontrak, baca kontrak. Disinilah muncul semua datanya. Pak Peter bisa dibantu hitung ya. Ada berapa sisa NFT per malam ini. Besok pagi kita update lagi. Jadi Adrian, pasokan maksimal poin nomor 1. sorry, kacamata saya ya pecah jadi kecil-kecil jadi Oke, saya kurang baik. baca. Nanti Mamet kali, silakan. Oke, baik. Coba saya. Ini pasokan maksimal ini adalah total supply NFT keseluruhan yang bisa diminting ya. Ada 263.406. Nah, di mana total yang sudah diminting itu ada di poin nomor 6, teman-teman. Nah, ada 181.959. Artinya suplai NFT sisa berapa? Itulah datanya Bapak Ibu. Kita coba hitung ya. Bentar, saya akan coba hitung. 263. Bentar ya Bapak Ibu ya. 263.406 dikurangi 181.959. Oke, sisa 81.447 NFT Bapak Ibu. Dan di poin nomor 9 ini adalah poin NFT yang di stakingkan. Ada 17.000, artinya ada selisih kurang lebih 10.000. Iya betul. Selisih 10.000 1.000 ya. Oh 10.000 sorry. Selisih 10.000 NFT yang tidak di-stakingkan. Kenapa tidak di-stakingkan? Karena dia menyimpan NFT tersebut. Berapa data NFT berapa orang yang simpan NFT? Kita lihat di sini. Nah,
Di sini adalah holder, pemegang. Holder dalam hal ini adalah para pemegang NFT yang tidak di-stakingkan ya Bapak Ibu ya. Selisih 10.000 NFT tadi dipegang oleh 253 orang. Kalau kita berbicara data orang yang sudah minting dan staking, itu ada di bawahnya. Ada 557 orang, 557.000 orang yang sudah melakukan minting dan staking. Nah, kita lihat data validnya, teman-teman. Kita lihat ya, ini data transaksi per hari ini. Ini wallet yang baru melakukan transaksi berapa menit yang lalu ini ya. Sebentar. 27 detik yang lalu, ini ada wallet dengan nomor 006AD. Benarkah wallet ini terkonfirmasi di smart contract? Kita buka smart contractnya. Ini kan data di bloknya ya Bapak Ibu ya. Kita buka di smart contract. USDT, sorry. Uang masuk. Nah, tadi kita sama-sama lihat 006AD yang baru melakukan transaksi. Nah, di sini langsung muncul Bapak Ibu on-chain. Artinya apa? Data ini menunjukkan transparansi yang dilakukan oleh tim developer. Oleh sebab itu, kepada teman-teman dan Bapak Ibu, inilah data yang bisa kita suguhkan. Jadi kalau ada pertanyaan, Mas, ketika nggak listing, bagaimana? Jangan khawatir Bapak Ibu. Di sini kalaupun ini, mohon maaf nih, kalau untuk menjawab aja ya. Kalaupun ibaratnya belum listing, yang bisa withdraw hanya orang-orang yang memiliki Xcoin. Yang tidak memiliki Xcoin nggak bisa withdraw Bapak Ibu. Jadi sama seperti ketika Bapak Ibu berpikiran, oh ketika itu developer nggak bisa ganggu gugat ya, ini sama. Developer nggak bisa apa-apa. Withdraw-nya bisa dilakukan on-chain aja Bapak Ibu. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya data tentang smart kontraknya Noah. Kalau ada pertanyaan, monggo kita masuk ke sesi tanya jawab. Mudah-mudahan data ini membuat Bapak Ibu semuanya makin semangat lagi untuk melihat bagaimana Noah ini melakukan transparansinya kepada komunitas. Dan selama ini belum pernah saya melihat data mayoritas supply Xcoin dengan mekanisme DeFi seperti ini, mayoritas supply-nya diberikan kesempatan kepada para pengembang atau pembangun komunitas. Jadi itu Bapak Ibu data yang bisa kita suguhkan, dan mungkin kalau saya boleh tambahkan sedikit saja, kenapa sih Mas pentingnya edukasi ini di fase awal ini sangat penting Bapak Ibu. Ketika apa yang saya paparkan, apa yang di tim paparkan ini tidak bisa dicerna dengan baik dan maksimal oleh Bapak Ibu, itu juga bisa beresiko nanti di market. Karena apa? Nanti yang mengendalikan market itu benar-benar bisa kita lakukan. Contoh, nanti Bapak Ibu akan tetap dapat rilis vesting meskipun sudah listing. Di situ nanti kita akan buat kesepakatan bagi para komunitas awal ini setiap jam berapa kita akan staking sama-sama. Hasil vestingnya bukan dijual, di-stakingkan lagi Bapak Ibu. Ketika hasil vestingnya di-stakingkan bersama-sama, saya yakin di market akan terbentuk sebuah candle kenaikan yang sangat tinggi yang membuat orang-orang yang takut atau panik sell tidak jadi menjual barangnya. Itulah salah satu cara menjadi market maker di market Bapak Ibu. Dan yang kedua adalah kesepakatan bagaimana nanti di fase kedua kita contoh satu hari ini tidak ada yang boleh jual Xcoin. Ketika banyak orang bergabung otomatis akan menaikkan harga Xcoin. Jadi itulah tata cara kita ada di market setelah fase kedua. Dan saya yakin di fase kedua Bapak Ibu akan lebih mudah membangun komunitas. Karena apa? Kita nggak perlu repot-repot menjelaskan detail. Kita hanya cukup ngasih tahu Bapak Ibu coba aja. Ini nggak usah banyak-banyak, $100 aja. Besok dapat 1%, lusa dapat 1%. 10 hari dapat 10%, withdraw aja semuanya Pak. Di withdraw lah plus untungnya. Saya yakin Bapak Ibu, orang yang paham tanpa kita suruh dia akan nambah sendiri. Itulah sedikit gambaran yang bisa kita sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Manfaatkan peluang ini. Mudah-mudahan informasi ini, edukasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Percayalah Bapak Ibu bahwasannya Noah ini waktu yang bisa menjawab, sama seperti saat Bitcoin pertama kali dirilis, nggak ada orang percaya. Sama pun Noah. Kenapa saya sangat yakin?
karena di sini di dalamnya ada salah satunya orang-orang hebat, ada Mr. Wei. Ini orang, mohon maaf, bukan kaleng-kaleng Bapak Ibu. Beliau pernah menjadi bagian dari timnya apa namanya Vitalik ya. Artinya bukan orang yang biasa-biasa saja. Dan kebetulan ada juga Pak Abu Zaid, di mana beliau ini memiliki kapasitas dan memiliki kelebihan menganalisa sebuah proyek koin kripto yang benar-benar dari awal. Tidak apa namanya seperti yang lain. Rata-rata yang lain kan nunggu listing. Kalau Pak Abu mayoritas koin-koin atau token yang dimilikinya benar-benar mengikuti dari fase awal seperti ini, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, itulah kok feedback ya, Pak Peter. Iya, iya. Dari feedback kenapa ya? Baik, teman-teman dan Bapak Ibu, mungkin itulah gambaran yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan sedikit lagi membuka pemahaman dan pengetahuan Bapak Ibu, supaya hari demi hari sampai dengan nanti listing, Bapak Ibu yang rutin Zoom hadir benar-benar menambahkan pengetahuan dan tahu ritme bagaimana nanti ketika kita sudah masuk ke fase kedua. Dan jangan khawatir, saya sudah diskusi dengan beberapa paus, bahwasannya kita akan bentuk tim nanti, para peringkat DAO, yang nantinya ketika ada harga turun, kita akan komitmen untuk serok berjamaah sesuai kemampuan dan keinginan masing-masing. Jadi itulah nanti yang akan mengatrol harga tetap stabil cenderung naik. Oke Bapak Ibu, informasi dari saya mungkin cukup itu saja. Kita lanjutkan mungkin dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Pak Dian, sudah ada pertanyaan di room chat. Silakan dibaca dan dijawab. Saya Oke, nggak bisa baik. bantu, kacamata kurang nih. Oke, siap. Oke, pertanyaan yang pertama, berapa rating trustnya? 85. Oke. Pak Dian tadi disampaikan tentang game Serigala, mohon pencerahannya tentang game Serigala, karena Serigala kan hanya kiasan saja, toh mohon pencerahan dan mudah. Oke, baik Pak Bu Haji Yeyen ya. Jadi berkaitan dengan game Serigala ini adalah nantinya, detailnya kita sama-sama tunggu white paper ya Bapak Ibu ya. Yang pasti kemarin dipaparkan oleh apa namanya Pak Alan bahwasannya Serigala ini nanti kita sama seperti eh, Serigala ini kita beli dengan harga $100 sampai $5.000, di mana Serigalanya nanti akan menghasilkan X-Coin Bapak Ibu. Selain menghasilkan X-Coin, Serigala ini juga butuh makan X-Coin. Dan setiap kali X-Coinnya dimakan oleh Serigala, membuat X-Coin juga di burning. Nah, ini keren Bapak Ibu. Jadi menurut saya ekosistemnya sangat keren ya Bapak Ibu ya. Memang kalau detailnya kita sama-sama nanti tunggu white paper. Cuman yang saya pahami dari apa yang disampaikan Pak Alan adalah bagaimana Serigala yang kita beli atau pelihara nanti di fase kedua itu bisa menghasilkan X-Coin. Mas, haruskah kita membeli Serigala itu? Saya belum bisa jawab. Karena kalau bicara hasil staking dengan Serigala ini sesuatu yang berbeda. Jadi kayak saya rasa ini adalah cara untuk mendapatkan X-Coin yang tersisa dari ekosistem Bapak Ibu ya, 25% itu. Mas Dian, apakah sudah ada bocoran syarat menjadi peringkat sampai final? Oke. Untuk Pak John, bocoran untuk peringkat DAO V1 sampai V5 belum ada Pak ya. Ketika saya tanya, infonya kita nunggu white papernya rilis. Tentunya di sini mungkin nggak beda jauh ya Bapak Ibu ya. Makanya di sini kesempatan bagi teman-teman, meskipun baru bergabung, ini masih panjang sekali. Jangan khawatir, Bapak Ibu belum terlambat. Ini masih sangat panjang, karena kalau saya lihat ekosistem, ini panjang sekali Bapak Ibu. Pak Dian izin bertanya bahwa koin dikendalikan Countazia. Bagaimana bagian holdernya tidak kompak? Misalnya suruh tahan, jangan jual, tapi karena oke. Baik, Bu Haji Yeyen ya ini. Untuk berkaitan dengan komunitas, oleh sebab itu Bapak Ibu, pentingnya edukasi yang saya lakukan bersama tim adalah memberikan pemahaman. Kalaupun
kita berbicara pahitnya ya, itu sudah saya sampaikan juga ke salah satu tim, ada Mas Tio dan Pak Ayub, ada Mas Mamet, Pak Peter. Kalaupun seumpama komunitas yang kita bangun ini tidak memahami edukasi dan hanya cari keuntungan sendiri, saya yakin dari 100 orang, anggaplah 30 orang saja nggak bisa memahami dan mereka jual di market, nggak ada masalah Bapak Ibu. Nggak akan membuat harganya ngedam. Itu yang pertama. Mas, ternyata 70%. Nggak usah. Mas Dian, ketekan tadi speakernya, ulang-ulang, 70%. Oke, baik. Di apa namanya? Anggaplah ketika 70% komunitas yang kita edukasi di fase pertama ini tidak ada yang peduli. Saya pokoknya beli kan cuma 0,6, harga 5-10 dolar saya jual semuanya. Nggak ada masalah Bapak Ibu. Itu sudah saya sampaikan kepada tim developer apabila edukasi saya bersama tim ini gagal dan apa namanya tim dari Indonesia ini banyak yang jualan. Nggak usah khawatir Pak Dian, katanya Mr. Alan saat itu sama Mr. W. Karena di belakang sudah banyak korporasi. Ya, enak ke Zoom kene tuh. Sudah banyak korporat dan institusi yang masuk di fase kedua. Artinya apa? Ini adalah sebuah kesalahan. Dan mohon maaf sekali, ini adalah sebuah kebodohan kita yang diberikan kesempatan awal menjadi pemegang Xcoin, kita malah lepaskan Xcoin ke orang lain. Apa kerugiannya? Otomatis yang mengendalikan market bukan kita lagi, Bapak Ibu. Yang mengendalikan market adalah orang lain atau komunitas yang baru tergabung. Sama seperti Bitcoin. Bitcoin awal-awal dulu yang menjadi holdernya itu banyak orang. Tapi karena apa ya? Karena perkembangan dan pemahaman mereka tentang Bitcoin berbeda-beda, saat ini BlackRock menjadi salah satu holder terbesarnya Bitcoin. Padahal kan BlackRock ini adalah holder yang baru masuk untuk menyimpan Bitcoin. Kenapa? Ya karena itu tadi Bapak Ibu. Banyak orang yang tidak melihat jangka panjang keuntungannya. Hanya sesaat keuntungan yang mungkin setelah dijual berhenti sampai di situ. Padahal kalau kita bicara hasil staking, ini akan kita terima tanpa kita lihat harga. Mau harga naik, mau harga Mas Dian, sorry, 7 kali lipat. Karena kita beli dengan harga 0,6. Nah, ketika Bapak Ibu merasa itu cukup mendapatkan keuntungan, silahkan jual Bapak Ibu. Nggak ada masalah bagi saya. Cuman saya sayangkan apa yang Bapak Ibu dapatkan saat ini, kesempatan ini adalah Bapak Ibu bisa nikmati hasil staking itu setiap hari tanpa lihat harga. Karena apa? Saya sering sampaikan di Zoom, untuk harga ke 100 dolar, saya sangat yakin pasti tembus Bapak Ibu. Apa yang menyebabkan keyakinan saya? Yang pertama, supply yang terbatas. Yang kedua adalah ekosistem yang disiapkan oleh tim developer ini bukan kaleng-kaleng Bapak Ibu. Ada launchpad, ada staking, ada juga mini game wolf. Artinya apa? Dirancang memang untuk kenaikan harga. Jadi kalau Bapak Ibu masih ragu, nggak ada masalah bagi saya. Tapi mungkin saya bersama para paus yang sudah berkolaborasi, insya Allah akan tetap menjaga Noah ini supaya kita yang nantinya tetap bisa berpengaruh di market. Jadi itu jawaban saya ya untuk pertanyaan Bu Yeyen, Haji Yeyen ini sebenarnya ini coba saya buka lagi pertanyaannya. Kok hilang pertanyaannya Pak Peter? Sebentar. Pertanyaan lanjutan. Oke. Pak, tolong dijelasin lagi tentang LP staking di fase kedua. Oke, baik. Memang untuk di fase staking di fase kedua ini keren ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini bagi teman-teman di fase pertama nanti tinggal staking kan. Tapi bagi orang-orang baru tergabung nanti dia akan value to X Bapak Ibu.
Contoh begini yang dimasukkan value to X. Contoh depositnya adalah berupa USDT. Nah, deposit berupa USDT dapat reward stakingnya adalah Xcoin. Saya ambil contoh deposit 10.000 US. 1% dari 10.000 US ini kan $100. Nah, apabila saat itu di market harga Xcoin $20, berarti terima X-nya adalah 5. Karena kan dapat $100. Apabila lusa atau hari berikutnya Xcoin tembus $50, berarti terima rewardnya adalah 2 Xcoin. Harga semakin naik, rewardnya semakin turun. Tapi nilainya sama. Dan itulah yang akan terjadi nanti di market Bapak Ibu. Sama seperti Bitcoin kan. Bitcoin yang para miner saat ini hasilnya kecil Bapak Ibu. Tapi nilainya sama. Nah itulah nanti yang juga kita rasakan. Makanya saya sering sampaikan mudah-mudahan edukasi yang kita berikan ini memberikan banyak berkah untuk Bapak Ibu semuanya, khususnya yang sudah berkali-kali salah memilih bisnis. Insya Allah Noah ini akan menjadi bisnis yang berkelanjutan, sustain, memberikan penghasilan kepada Bapak Ibu semuanya. Untuk bicara kontrak artinya untuk rewardnya tetap kita bisa nikmati ya Bapak Ibu ya. Tapi yang di staking kan aset kita ini tidak bisa kita withdraw. Itu kalau Bapak Ibu milih bond 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak memilih pilihan bond 1, 2, 3 bulan, nggak apa-apa. Setiap hari mau masuk hari ini, besok diambil pun nggak ada masalah Bapak Ibu. Jadi begitu ya. Menyambung hal koin X yang bisa dimakan serigala yang seperti apa kriterianya? Kriteria yang bisa dimakan serigala adalah Xcoin yang sudah disimpan di luar vesting ya Bapak Ibu ya. Saya yakin nanti akan ada tambahan pilihan menu di mana akan ada menu khusus. Dari kalau masih rilis melalui vesting ini tidak akan dibuka. Jadi yang gigit adalah orang yang simpan Xcoin tanpa staking kan. Jadi sudah dirilis asetnya, sudah dipindahkan ke wallet, tapi tidak di staking kan. Itu yang berpotensi digigit oleh serigala. Jadi saya yakin tentang ekosistemnya ini memang detailnya ya teman-teman. Kita akan sama-sama menunggu. Kita hanya mendapatkan gambarannya. Cuman saya melihat komitmen dari tim developer ini memang sangat luar biasa. Oke, ini ada yang tanya. Mohon maaf tadi kelewatan. Kenapa Noah Labs di BNB Smart Chain bernama Nuh? Baik Pak Madeciko ya. Kebetulan di handphone saya rubah ke bahasa Indonesia. Jadi Noah itu artinya Nuh Pak. Jadi mungkin kalau di handphonenya teman-teman masing-masing belum dirubah, itu tetap akan Noah. Jadi begitu ya Pak Madeciko ya. Untuk listing di mana? Untuk kita fase kedua listing di DEX ya Bapak Ibu ya. Jadi di DEX itu Decentralized Finance. Jadi sedikit saya gambarkan perbedaan DEX dan CEX. CEX itu adalah Centralized Exchange ya Bapak Ibu ya. Kalau DEX itu Decentralized Exchange. Decentralized. Kalau CEX itu Centralized. Jadi kalau di Centralized itu masih ada pihak ketiga yang mengatur Bapak Ibu. Karena dicek itu ada pemiliknya. Tapi kalau di DEX, decentralized, itu tidak ada pemiliknya Bapak Ibu. Jadi setiap transaksi Bapak Ibu nanti akan terbentuk chart atau candle. Oleh sebab itu, saya saat ini juga akan tambahkan informasi. Mungkin di Zoom sebelum listing nanti akan saya masifkan informasi ini. Kepada teman-teman komunitas awal, apabila nanti sudah listing dan pingin withdraw, khususnya para paus-paus yang mungkin nanti hasil dari stakingnya besar-besar, apabila mau withdraw, saya sarankan ada tata caranya. Maksudnya bagaimana Mas Dian? Contoh, hari ini mau withdraw 10.000 US. Jangan langsung withdraw 10.000 Bapak Ibu.
bagi para paus ini ya, khususnya ya, teruntuk para paus, silahkan Bapak Ibu withdraw kalau mau 10.000 dibuat 10 kali. Untuk apa? Untuk terciptanya candle kecil-kecil, bukan candle langsung panjang ke bawah. Karena candle panjang ke bawah itu membuat orang panik sell. Artinya apa? Mereka akan menganggap paus jual barang. Nah, hal ini juga harus dipahami oleh teman-teman karena kita nanti akan berada di market yang sebenarnya. Jadi bagi para paus yang mau withdraw 10.000 US, 20.000 US per hari, itu bikin banyak transaksi. Mau dibikin 10, 20 transaksi nggak ada masalah. Yang penting catnya ini kecil-kecil. Jangan sampai munculkan cat candle panjang Bapak Ibu. Itu membuat nanti orang panik sell di market. Jadi itu ya Bapak Ibu ya, sedikit tambahan informasinya. Koin X hasilnya tidak ikut dimakan serigala kan Pak Dian walau sudah dikirim. Oke. Untuk hasil koin X ini tidak dimakan Bapak Ibu ya. Cuman ketika disimpan mungkin bisa dimakan. Ketika hasilnya langsung di staking atau di swap jadi USDT mungkin nggak dimakan Pak. Tapi ketika disimpan dalam waktu lama di situ berpotensi mungkin digigit. Tapi untuk detailnya Pak Hotmian ya, ini kita sama-sama tunggu white paper, baru nanti setelah white papernya rilis, kita akan jelaskan secara detail bersama tim developer. Kemarin komitmennya Pak Alan, sisa 10.000 NFT akan dirilis white papernya di Twitter. Dan saya ingatkan sekali lagi pada kawan-kawan yang belum mengikuti Twitternya Noah, silahkan diikuti Twitternya karena update informasi selalu di Twitter yang pertama. Jadi project-project kripto ini rata-rata rilis informasinya di Twitter. Baik Bapak Ibu dan teman-teman, mungkin itu informasi dari saya. Apabila ada pertanyaan bisa secara langsung open mic, bisa sharing atau diskusi Bapak Ibu untuk Bapak Ibu lebih mengenal dan lebih paham tentang project kita. Nama Twitternya Noah Labs Bapak Ibu. Noah Labs. Jadi begitu ya. Baik, ada lagi mungkin pertanyaan dari teman-teman semua? Ya nono ya mau nih minta martabaknya. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Zoom pada malam hari ini bisa diakhiri Pak Witten. Di sini ada Pak Jenderal mungkin yang mau sepatu kata dua kata, ada nggak Pak Jenderal Awi ini? Nggak kelihatan. Oke, baik kalau gitu Bapak Ibu, mungkin itulah sedikit gambaran informasi dan transparansi yang dilakukan oleh tim developer. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat kepada teman-teman dan tim khususnya. Saya ucapkan terima kasih atas semangat teman-teman Bapak Ibu untuk terus mengembangkan bisnis ini. Percayalah, ini bisnis kita semua, bukan cuma saya, Pak Peter, dan yang lainnya. Ini milik kita semua. Siapapun yang minting satu NFT, kalianlah pemiliknya Bapak Ibu. Karena satu NFT bisa menjadi puluhan ratusan juta, bahkan mungkin miliaran ketika harganya tembus $1.000. Oke Bapak Ibu, itu informasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, saya mohon dimaafkan. Kalau ada yang pengen tahu lebih jauh, Bapak Ibu bisa chat ke saya ataupun teman-teman atau komunitas yang mengundang. Itu saja dari saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.